Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa mustaqim. A'udzu bika min syarri ma khalaqtu wa a'udzu bika min syarri wa a'udzu bika min syarri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga tidak ada yang akan luar biasa. Salat subuh Masjid Jogokaryan Jamaah Nurul bapak maupun ibu-ibu. Dalam minggu-minggu ini kita telah dan masih akan menyaksikan saudara-saudara kita yang kembali dari pelaksanaan Biasa salat subuh berikutnya Karyan. semua keluarga yang berada dari jamaah tentunya memiliki dan Masjid Jogokaryan Jogja selesai sholat subuh hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2024. Luar biasa, rame. kita akan menyambut kehadiran tanggal 1 Muharram, yaitu tahun baru Islam 1446. Hubungan dengan itu, marilah kita melakukan introspeksi dan juga meningkatkan kualitas akal kita. Banyak perkara dengan memperbaiki pengetahuan kita tentang Islam, khususnya tentang hukum Islam. Bahkan sampai lantai 2 juga penuh, luar penuh. Dan demikian, apa sebenarnya pengajaran dalam kesempatan ini? Marilah kita kaji bersama pengajarannya Lantai 2 dan lantai 3 kepada kitab dari bahkan untuk yang berjudul Syariah kosmen penginapan. Jadi untuk pemahaman ini yang pertama adalah pemahaman bahwa hukum itu berasal dari. Jadi kalau kita lihat hukum di dunia ini adalah berkaitan dengan keadilan. Jadi prinsip yang pertama tentunya kita perlu memahami bahwa Allah adalah hukum itu. Jadi syariah adalah kata Arab yang berarti jalan yang harus diikuti. Dan secara literal berarti jalan melalui tempat yang terlepas dari apa Di lanjut ngopi. Syariah adalah sesuatu yang diyakini oleh semua umat Islam sebagai jalan yang ditujukan oleh Allah melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam diajarkan bahwa hanya Allah sendirilah yang berdaulat dan dialah yang memiliki hak untuk menghabiskan atau menentukan jalan kehidupan yang benar sebagai bimbingan bagi umat manusia. Dikarenakan hanya syariahlah yang mampu membebaskan manusia dari perbudakan kepada selain Allah, maka menjadi satu-satunya alasan mengapa umat Islam diwajibkan berjuang
untuk melaksanakan jalan tersebut dan tidak ada jalan lain. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, mengikuti aturan dari agama itu. Jadi kalau di dalam doi itu disebutkan we made for you a law. Jadi kami Allah telah membuat hukum. Maka itulah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Para jamaah sekalian, pengetahuan mutlak yang diperlukan untuk meletakkan jalan bagi kehidupan manusia tidak dimiliki oleh sekelompok orang. Di dalam bukunya Said Qutb, yaitu Hadha al-Din atau The Religion of Islam, dikatakan bahwa mereka tidak dilengkapi dengan apa-apa selain saya sholat subuh di masjid ketika mereka Teguh melakukan Karya tugas Yogyakarta. yang bukan urusan mereka. Luar biasa jamaahnya tadi full. Klaim mereka atas salah satu sifat keilahian adalah dosa besar dan kejahatan besar. Jadi artinya keyakinan mengenai Tuhan atau salah satu sifat kebenaran yang direkayasa oleh manusia tidak memiliki dasar yang kuat sehingga merupakan dosa karena bertentangan dengan ajaran Allah dan juga merupakan kejahatan besar karena menyesatkan manusia. Kemudian kita perhatikan perintah tentang keadilan di dalam Al-Quran. Ada sejumlah perintah Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan keadilan. Sejak awal melalui Rasul-Rasulnya, Allah telah mengirimkan 3 karunia yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan membimbing seluruh masyarakat manusia ke jalan perdamaian. Di antaranya adalah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25 disebutkan, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'akum al-kitaba wal mizana liyahkuman nasu bil qist." Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab keadilan agar mereka dapat berbahagia. Jadi ada 3 yang disebutkan sebagai karunia Allah yang dibawa para Rasul. Yang pertama adalah kitab, yang kedua keadilan, yang ketiga besi. Ketiganya adalah merupakan simbol dari satu masyarakat. Yang pertama adalah wahyu yang memerintahkan kebaikan dan kejahatan. Kemudian yang kedua keadilan yang memberikan kepada setiap orang haknya. Dan yang ketiga adalah besi sebagai lambang kekuatan dan lengan hukum yang kuat dapat mempertahankan sanksi bagi pelaku kejahatan. Para jamaah sekalian, keadilan adalah perintah Allah dan siapapun yang melanggarnya akan menghadapi hukuman yang berat. Di dalam surat An-Nahl ayat 90 disebutkan, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Keadilan adalah istilah yang komprehensif. Pengertian dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Jadi keadilan adalah istilah yang komprehensif dan dapat mencakup semua kebajikan dan perilaku yang baik. Namun demikian, agama Islam meminta sesuatu yang lebih hangat dan lebih manusiawi, yaitu melakukan perbuatan baik walaupun tidak dituntut secara ketat
oleh hukum atau oleh keadilan, dan juga menghindari segala hal yang memalukan, segala sesuatu yang benar-benar tidak adil, dan pemberontakan batin terhadap hukum Allah atau hati nurani kita sendiri dalam bentuk yang paling sensitif. Para jamaah sekalian, Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memberitahu orang-orang tentang keadilan tersebut. Di dalam surat ke-7 ayat 29 dikatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Kemudian perintah ini diulang kembali dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Baiklah para jemaah sekalian, untuk menutup kuliah yang singkat ini, saya akan membacakan akhir atau bagian akhir dari surat An-Nisa ayat 58 yang tadi baru saja dibacakan, yaitu innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu, marilah kita akhiri kuliah singkat ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.